Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Kwi Kesia Kusmawati Hadinata dengan NIM D11 2018 02628 kelas D11 61 MI. Saya merupakan mahasiswi dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro Semarang tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas integrasi dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem dan Sistem Basis Data dengan tema Elektronik Kesehatan atau EKES. Gambaran bisnis proses. Gambaran bisnis proses. Pada sistem ini merupakan kartu elektronik kesehatan yang dapat disambungkan ke dalam aplikasi yang ditujuannya itu mempermudahkan pendaftaran berobat seperti adanya identitas diri, melihat riwayat penyakit yang telah diderita, kemudian juga melihat riwayat penyakit dalam satu keluarga yang diturunkan dari genetik, bahkan juga bisa sebagai alat mengisi dana yang digunakan untuk pembayaran pengobatan. Penggunaan yang mudah untuk masyarakat dan para tenaga kesehatan pun dapat terbantu sekali jika menggunakan aplikasi ini, karena dapat memberikan informasi kepada dokter jika masyarakat tersebut tidak tahu atau lupa seperti apa riwayat penyakit seseorang. Lalu tidak hanya itu juga, dengan adanya elektronik kesehatan ini dapat juga mengurangi kontak ke loket pembayaran dengan menggunakan uang secara langsung. Nama sistem ini yaitu Elektronik Kesehatan atau disebut dengan EKES, dengan cara pendaftarannya berbasis online dengan menggunakan aplikasi. Bisnis proses. Yang pertama, ketika masyarakat atau user masuk ke dalam aplikasi akan diarahkan menuju ke pendaftaran. Yang kedua, user melakukan penginputan data diri. Yang ketiga, user mengumpulkan berkas-berkas yang dilakukan secara online. Yang keempat, setelah pengumpulan berkas tersebut akan dicek oleh bagian admin. Jika data lengkap maka akan terverifikasi, jika tidak akan kembali ke pendaftaran ulang. Lalu yang kelima, admin langsung melakukan pengolahan data dan pembuatan kartu EKES untuk para user. Dan yang keenam, setelah itu para user mendapatkan kartu anggota dan juga bisa pengisian saldo, maka kartu tersebut dapat digunakan. Berikut ini merupakan tampilan dari tahapan identifikasi yang terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi fungsi sistem, yang kedua identifikasi data, yang ketiga identifikasi informasi, yang keempat identifikasi tujuan informasi. Kemudian yang kelima ada identifikasi proses, yang keenam identifikasi sumber data, dan yang ketujuh identifikasi pelaku. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Sistem mampu menerima, mengolah data maupun mendapatkan informasi untuk user atau pengguna. Yang kedua ada kebutuhan fungsional. Terbagi menjadi operasional, keamanan, dan pengaturan. Data flow diagram atau yang disebut dengan DFD. Yang pertama ada konteks diagram. Pada konteks diagram terbagi menjadi penggunanya yaitu ada user dan juga ada admin. DFD level 0. Pada DFD level 0 ini antara user dan admin melakukan kegiatan, yaitu ada yang login dan juga penginputan ke sistem aplikasi tersebut. Berikut ini tampilannya. DFD level 1 login. Dijelaskan bahwa pada user melakukan penginputan data diri dan juga berkas, lalu menunggu verifikasi dari admin. Lalu setelah terverifikasi akan menuju ke sistem EKES ini. DFD level 2 penginputan untuk user. Dijelaskan bahwa ketika user melakukan penginputan data diri, lalu menginputkan berkas data, lalu akan kembali ke sistem EKES ini. Kemudian untuk DFD level 2 penginputan admin itu sebaliknya, yaitu ketika admin melakukan penginputan nama dokter dan pasien lalu input vaskes, kemudian akan kembali ke sistem elektronik kesehatan ini.
Decomposition diagram. Pada aplikasi EKES ini memiliki dua kegiatan, yaitu login dan penginputan. Ketika login ada verifikasi dan registrasi ulang, lalu ketika penginputan ada penginputan data diri. Kemudian use case. Pada bagian admin memiliki hak akses ke semua sistem, tetapi untuk user sendiri, dia hanya memiliki 6 hak akses. Selanjutnya ada desain basis data. Yang pertama ada Entity Relation Diagram atau ERD, yaitu ada user, lalu untuk penghubungnya yaitu ada pendaftaran, lalu disambung dengan admin. Struktur tabel. Pada struktur tabel ini terbagi menjadi dua entitas, yaitu admin dan user. Berikut ini gambaran dari atribut-atribut pada admin dan user yang telah disediakan. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Pada bagian ini di user memiliki 4 primary key dan pada bagian admin 1 primary key. Relasinya yaitu ID user dan juga ID admin. User interface. Langkah yang pertama yaitu melakukan pendaftaran dan masuk ke aplikasi. Langkah yang kedua yaitu ketika seseorang belum pernah mendaftarkan diri, bisa klik daftar, kemudian masukkan data diri dan klik lanjut. Yang ketiga, kemudian pada akun email akan mendapatkan notifikasi yang isinya nomor verifikasi yang akan didaftarkan. Yang keempat yaitu setelah masuk ke verifikasi akan diarahkan ke dalam input percetakan EKES untuk memasukkan dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian klik kirim. Yang kelima yaitu setelah kirim akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Yang keenam, kemudian setelah terverifikasi oleh admin, maka user masukkan nomor user dan password. Setelah itu akan muncul tampilan menu seperti gambar berikut ini. Bagian bayar, kita klik akan muncul seperti tampilan berikut ini. Caranya dengan kita scan QR atau barcode ketika kita ingin melakukan proses pembayaran. Yang kedelapan, ketika kita ingin men-top up akan muncul tampilan dalam pengisian saldo. Yang ke-9, ketika kita klik minimarket tersebut akan diarahkan ke menu dengan cara pengisian saldo atau dana tersebut. Yang ke-10, setelah itu pada riwayat akan ada kegiatan pembayaran maupun pengisian saldo yang terekam dengan jelas. Yang ke-11, pada menu data diri sini akan terekam di mana kita bisa mempermudah untuk melihat data diri kita. Kemudian yang ke-12, pada bagian riwayat pemeriksaan digunakan untuk mengetahui diagnosis rekam medis setiap orang dalam melakukan pengobatan. Di sini ada tanggal, penyakit, dan pengobatan. Kemudian yang ke-13 ada menu pengaturan yang isinya ketika kita ada perubahan atau kesalahan dalam melakukan penginputan yang terjadi perubahan data. Yang ke-14 ini, penginputan ini merupakan tampilan bentuk kartu tanda EKES yang didapatkan setiap user. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tindakan dari presentasi kali ini. Terima kasih.